Kajian Risiko Bencana atau KRB adalah dokumen yang digunakan untuk mengevaluasi konteks ancaman, kondisi kerentanan, dan kapasitas yang menentukan tinggi rendahnya risiko bencana suatu wilayah. Dokumen KRB juga merupakan perangkat untuk menilai kemungkinan dan besaran kerugian akibat ancaman yang ada. Dengan mengetahui kemungkinan dan besaran kerugian, fokus perencanaan dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana akan menjadi lebih efektif untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan dengan baik serta tepat sasaran. Maka, proses penyusunan dan pengkajian dokumen KRB harus menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam video kali ini, kami mengajak 4 narasumber untuk menceritakan pengalamannya menerapkan proses partisipatif dalam pembuatan dokumen KRB dan juga bagaimana pemanfaatannya dalam perencanaan pembangunan. Narasumber pertama, Bapak Agus Heri Purnomo dari BPBD Kabupaten Lombok Utara, mengutarakan proses pembuatan KRB Kabupaten Lombok Utara diinisiasi dan didukung oleh program Siap Siaga dengan melibatkan perwakilan OPD dan stakeholder terkait seperti BMKG, Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Ikatan Ahli Bencana Indonesia, NGO-NGO yang berfokus pada isu kebencanaan, dan relawan. Pengolahan lanjutan dalam penyusunan dokumen KRB melibatkan tim kecil yang terdiri dari BMKG, ESDM, BPBD Kabupaten Lombok Utara, dan tim siap siaga dengan bentuk kerja studio khusus. BPBD sudah mengumpulkan data pendukung yang diperoleh dengan partisipatif beberapa tahun lalu. Contohnya, pengambilan data kemiskinan hingga tingkat desa, terbantu dengan adanya metode partisipatif. Secara garis besar, ada 4 faktor pendukung keberhasilan penyusunan KRB partisipatif untuk Kabupaten Lombok Utara. Pertama, SDM dengan kapasitas yang tepat. Kedua, dukungan dan komitmen kepala daerah. Ketiga, pelibatan semua sektor baik OPD, akademisi, dan masyarakat sipil dalam penyediaan data dan pendampingan teknis. Keempat adalah kelengkapan data, tersedia dan dapat diakses oleh tim penyusun. Narasumber kedua, Bapak Hasan Jailani, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sampang. Pak Hasan terlibat dalam penyusunan KRB Kabupaten Sampang 7 tahun lalu. Menurutnya, pendekatan kontekstual dan pemahaman kultur masyarakat sangat penting untuk membangun komunikasi dalam pengumpulan data KRB yang partisipatif. Misalnya, dengan menggunakan fasilitator lokal yang bisa berbahasa daerah setempat, sehingga informasi yang digali dari masyarakat secara partisipatif bisa dipahami dengan baik. Sebaliknya, masyarakat dapat memberikan informasi yang tepat karena memahami penjelasan dan informasi dengan baik. Hal menarik dalam proses penyusunan KRB adalah kelompok rentan terlibat sebagai sumber informasi atas rekomendasi lurah atau kepala desa. Proses penyusunan KRB fokus pada daerah dengan resiko tinggi. Menurut Pak Hasan, ada 3 pesan kunci dalam penyusunan KRB partisipatif. Pertama, pelibatan semua kalangan. Kedua, keberanian untuk bersuara dan bergerak. Dan yang ketiga, kolaborasi dan sinergitas seluruh kalangan. Narasumber ketiga, Bapak Eko Teguh Paripurna, akademisi dari UPN Yogyakarta. Pak Eko membantu penyusunan KRB Magetan tahun 2022 dan Kota Yogyakarta yang hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian. Menurut Pak Eko, KRB bukan hanya dokumen yang mengambil data primer, tetapi penting untuk memastikan bahwa orang memberikan datanya memahami tujuan pengambilan data. Mengapa? Karena data tersebut akan kembali kepada mereka sebagai komitmen dalam penanggulangan bencana. Dalam proses ini, penting untuk menempatkan semua pihak yang terlibat dalam perumusan dan penyusunan kajian adalah subjek yang ikut memanfaatkan dokumen kajian tersebut. Proses partisipatif ini penting karena dapat membantu pengumpulan data dari berbagai elemen sehingga dokumen KRB tidak terjebak pada aspek normatif tetapi berbasis pada gerakan akar rumput. Narasumber terakhir, Bapak Ardin dari Bapeda Kota Palu. Pak Ardin menceritakan pemanfaatan dokumen KRB sebagai referensi dalam penyusunan RPJMD Kota Palu 2021 sampai 2026. Pada tahun 2018 terjadi 3 bencana besar di Kota Palu pada waktu yang bersamaan, yaitu gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami. Pembelajaran dari 3 bencana ini melahirkan komunikasi khusus dan intens dengan berbagai pihak sehingga indeks ketangguhan kota dan kajian resiko bencana dapat masuk ke dalam RPJMD Kota Palu. Penyusunan RPJMD yang memperhatikan aspek kebencanaan ini ada kaitannya dengan visi misi kepala daerah terpilih, yaitu membangun kembali tatanan lingkungan yang aman, nyaman dengan dukungan infrastruktur yang tahan bencana. Selain itu, Bapeda Kota Palu melakukan pendampingan dan coaching klinik dalam penyusunan Renstra anggaran bagi OPD-OPD yang ada. Hasilnya, setelah RPJMD disusun, dilakukan penyesuaian program OPD terkait dengan kondisi yang terjadi. Misalnya, pembangunan bangunan
bangunan tangguh bencana oleh Dinas Pekerjaan Umum. Kajian resiko bencana yang partisipatif akan memberikan berbagai keuntungan, antara lain proses edukasi yang melibatkan para pihak kolaborasi serta pengorganisasian akar rumput. Ketika penyusunan KRB bertemu dengan kemauan baik pimpinan wilayah, maka akan tercipta pembangunan yang tangguh terhadap bencana. KRB partisipatif perlu disebarluaskan menjadi gerakan bersama seluruh wilayah.